saya di bawah bintang 2 Mabes Polri keterangan kebohongan dia tanggal 5. Tapi kemudian saya merubah dan mengakui semuanya itu di tanggal 8 dengan berita acara yang ada. Terima kasih yang mulia, saya juga mohon maaf untuk saksi. Bagaimana saksi terhadap keterangan bantahan dari terdakwa? Saya Tetap pada keterangan saudara. Kembali bikin ulah. Sambo ingin lari dari tanggung jawab, ingin bebankan kasus Yosua ke Eliezer. Verdi Sambo disebut ingin bebankan tanggung jawab kasus Brigadir J ke Richard Eliezer. Tempo.com. Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BAP ini, ya, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Iya, makanya saya harus saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan Baik, ya, saksi untuk menjawab. Ya, saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Verdi Sambo sedang menjalankan strategi membebankan tanggung jawab pembunuhan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Reza Indragiri menyebut strategi ini sebagai devotion of responsibility. Artinya, Verdi Sambo menolak bertanggung jawab sendirian karena ada Richard Eliezer yang bisa disalahkan dalam perkara ini. Sebaliknya, Verdi Sambo seakan siap bertanggung jawab asalkan Eliezer juga dikenakan tanggung jawab yang setara. Tiji tiba, mati bareng, ini strategi yang lebih baik karena Eliezer masih ada sehingga memungkinkan bagi dilakukannya pengujian di ruang sidang, kata Reza Indragiri dalam keterangan tertulis Sabtu 31 Desember 2022. Ia mengira awalnya Verdi Sambo terkesan tidak akan melakukan perlawanan ekstra dan sekadarnya saja. Namun Reza melihat kemudian secara sistematis Sambo mengembangkan dua strategi perlawanan utama. Pertama, atribusi eksternal, yaitu menyalahkan Yosua sebagai pemicu yang sesungguhnya yang kemudian dibalas Verdi Sambo dengan melakukan pembunuhan berencana. Kedua, ironi viktimisasi, yakni Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bergeser posisi mereka sejatinya adalah korban yang melakukan pembelaan diri. Tapi seiring perjalanan waktu, Verdi Sambo tampaknya sadar bahwa dua strategi di atas akan patah dengan sendirinya karena klaim tentang pemerkosaan tidak akan pernah menjadi fakta hukum. Justru sebaliknya, dua strategi di atas malah seolah memasuk alasan kepada hakim untuk memberatkan hukuman sekiranya Verdi Sambo nanti divonis bersalah, kata Reza. Reza Indragiri pernah dihadirkan kuasa hukum Richard Eliezer sebagai saksi ahli meringankan pada Senin 26 Desember 2022. Dalam keterangannya, Reza Indragiri menilai jiwa korsa mantan Kepala Divisi Propam Polri Verdi Sambo dan juga ajudannya Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae menyimpang. Reza menjelaskan ada instrumen vital yang harus dimiliki anggota kepolisian yakni jiwa korsa. Dia mengatakan polisi yang memiliki jiwa korsa terlihat dari kepatuhan, ketaatan, serta kesetiakawanan. Dalam organisasi kepolisian ada instrumen yang sangat vital, penting dan krusial yang harus dimiliki personel yaitu jiwa korsa. Jiwa korsa adalah sumber stamina, energi, sumber eksistensi bagi setiap insan kepolisian, kata Reza. Namun Reza menuturkan bahwa jiwa korsa bisa muncul dalam bentuk menyimpang atau sering dikenal sebagai kode senyap. Kode senyap yang dimaksud adalah seperti menutup-nutupi penyimpangan atau tidak mengoreksi siapapun yang memberi perintah. Berdasarkan studi, ada tempo-tempo jiwa korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpang. Inilah yang disebut Profesor Farid Muhammad sebagai subkultur yang menyimpang, yaitu kode senyap atau kode of silence, ujarnya. Selanjutnya, Reza menilai jiwa korsa Verdi Sambo dan Richard sudah menyimpang akibat ada upaya menutupi kebenaran di balik kematian Brigadir Yosua.
Psikolog forensik sebut batin Ferdi Sambo tertekan hadapi tekanan kasus. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril mengingatkan agar rekan-rekan kepolisian menjaga kondisi mental terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Irjen Ferdi Sambo. Reza meyakini saat ini Sambo berada dalam kondisi tertekan. Reza mengingat perkataan tokoh psikologi Alfred Adler yang mengatakan di balik perilaku yang tampak super perkasa justru ada kerapuhan luar biasa. Jadi saya mencoba berempati, tidak tertutup kemungkinan walau terlihat pantang menyerah dengan melakukan perlawanan total, FS ini sedang sangat tertekan batinnya, kata Reza Indragiri dalam keterangan tertulisnya Sabtu 31 Desember 2022. Reza memperkirakan Sambo akan mengajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali terkait putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan segera jatuh terhadapnya. Ia melihat Sambo terkesan sebagai sosok yang gigih, namun menurutnya Sambo semestinya waspada bahkan khawatir bahwa strategi serangan yang kini dia mainkan justru bisa berdampak kontraproduktif. Pertama, hakim akan memahami serangkaian manuver Ferdi Sambo itu sebagai cerminan seorang terdakwa yang tidak menyesali perbuatannya. Ini sekali lagi menyediakan justifikasi bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana jika FS divonis bersalah, ujar Reza. Kedua, ia menilai manuver hukum Ferdi Sambo dapat menginspirasi para mantan bawahannya yang tersangkut obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ia menuturkan mereka bisa saja mengajukan gugatan ganti rugi kepada Ferdi Sambo. Gugatan ganti rugi karena Ferdi Sambo dianggap telah merusak bahkan menghancurkan karir mereka selaku personel polisi. Jadi inilah cara para mantan anak buah FS menghukum langsung bekas atasan mereka. Bayangkan betapa besarnya ganti rugi yang harus Ferdi Sambo gelontorkan apabila gugatan perdata dari sekian banyak ex bawahannya itu dikabulkan hakim, tutur Reza. Ia mewanti-wanti anggota kepolisian menjaga Ferdi Sambo sebaik-baiknya agar jangan sampai melakukan tindakan fatal terhadap dirinya sendiri. Reza menjelaskan, berdasarkan penelitian prevalensi orang yang mengakhiri hidup sendiri atau bunuh diri secara persentase di kepolisian lebih tinggi dibanding masyarakat umum. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.